Metodologi orang kejawen dalam menjumpai Tuhan. Pengalaman keagamaan tentunya tidak lepas dari hal mistik. Mistik dapat dikatakan sebagai arus besar kerohanian yang mengalir dalam setiap agama atau kepercayaan. Mistik dalam arti luas bisa didefinisikan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal yang dikenal dengan cahaya, cinta, kearifan, atau nihil. Mujahiri dalam karyanya dengan tajuk Dimensi Pengalaman Mistik atau Mystical Experience dan ciri-cirinya menyatakan melalui pengalaman keberagaman dengan diterapkannya penghayatan terhadap Sang Pencipta, manusia nanti akan memiliki kemampuan, kesanggupan, dan akan memahami eksistensi Sang Ilahi. Dalam bahasa Jawa, Ilahi disebut dengan Gusti Maha Segalanya. Dalam ajaran kejawen, segi batin yang lebih diutamakan dari segi fisik, karena begitu menekankan ibadah dengan rasa dalam pencapaian kesempurnaan. Maka dari itu, ketika rasa semakin tinggi, maka semakin tajam pula kebenaran dalam kesempurnaan tersebut. Niels Mulder menyatakan terkait masalah lahir dan batin, yaitu inti yang terpenting dari masyarakat kejawen adalah kebatinan atau olah rasa, yaitu elaborasi diri manusia dan kehidupan batin. Dengan demikian, penganut kejawen percaya bahwa mereka mempunyai tujuan tertinggi sebagai manusia dalam mencapai kesempurnaan hidup melalui media atau praktik olah batin tersebut. Tujuan dari olah batin sendiri yang untuk mencapai suatu kebahagiaan, ketenangan, dan kejujuran dalam menjalankan hidup untuk menuju Sang Kanparan Kang Dumadi. Tentunya perjalanan batin atau olah rasa ini berkaitan dengan hal mistik. Mistik dalam pandangannya adalah hal gaib yang tidak terjangkau oleh akal manusia, akan tetapi ada dan juga nyata. Menurut Nurul Mahmudah dalam karyanya Tradisi Ritual Kematian Islam Kejawen di Tinjau dari Sosiologi Hukum Islam, menyatakan ciri khas dari kejawen yaitu adanya perpaduan corak antara Hindu, Buddha, dan animisme, yang lebih tepatnya adalah sebuah kepercayaan sinkretisme. Aliran kepercayaan kejawen memiliki beberapa aliran, salah satu di antara bernama Pangestu. Dalam Pangestu memiliki ajaran Trisila yang merupakan ajaran penyembahan dari hati dan juga pikiran terhadap Tripurusa. Ajaran Trisila berisi tentang ajaran untuk ingat atau sadar, dalam bahasa Jawa diartikan eling. Arti dari sadar yaitu membuat manusia merasa dirinya ada dan sedang melakukan sesuatu. Sementara eling kepada Tripurusa adalah ingat bahwasanya manusia mempunyai kewajiban untuk selalu taat kepada Sang Maha Pencipta. Sementara dalam aliran kelompok Cahyo Buwono memiliki pandangan tersendiri tentang keagamaan kejawen, yaitu mereka berpandangan bahwa dalam beragama lebih mengutamakan hasil dari penghayatan atau aspek pengalaman batin yang nanti diwujudkan pada
tindakan yang baik dan berguna bagi orang banyak. Penyebutan Tuhan dalam kejawen adalah Gusti ingkang marbeg dumadi atau Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Menurut Mulder, kebenaran-kebenaran yang didapatkan melalui olah rasa dan laku tersebut harus didasarkan atas ilmu atau ngelmu untuk mencapai tingkat kesempurnaan yang tertinggi dalam pandangan mistis Jawa yang dikenal dengan ngelmu kesempurnaan atau ilmu kesempurnaan yang merupakan sebuah suluk atau jalan menuju manunggaling kaula Gusti. Pandangan dari segi terminologi kejawen tentang ngelmu yaitu menggunakan kata pengawinkan. Jawa pada hakikatnya kata ngelmu bukan sekedar memiliki arti ilmu atau pengetahuan, melainkan mengandung simbol kebijaksanaan. Selain itu, penganut kejawen juga melakukan asuh budi dan juga olah pikir yang dikenal beberapa istilah Jawa berikut: memayu, hayuning saliro atau memelihara kesejahteraan diri, memayu hayuning bangsa atau memelihara kesejahteraan bangsa, memayu hayuning bawana, memelihara kesejahteraan dunia. Memang laku dan rasa sangat ditekankan dalam tradisi kejawen yang begitu penting. Akan tetapi, sembahyang juga merupakan aspek yang tak kalah begitu penting dalam kejawen. Kata sembahyang yang sebenarnya dalam terminologi Jawa kuno sebenarnya tidak ada. Yang ada melainkan sembah dan hyang. Sembah artinya tunduk, menghormati, sedangkan hyang artinya dewa. Maka dari itu arti keseluruhan dari kata sembahyang, gabungan dari dua kata terdapat adalah penyembahan terhadap dewa atau Tuhan. Menurut salah satu dari aliran kejawen lainnya yaitu kepercayaan Pangestu, ada dua cara terkait dengan konsep ritual atau sembahyang dalam kejawen. Dalam tulisan Siti Ekawati bertajuk Mistis Kejawen, mengatakan bahwa mistik ing Jawa mujudake metafisika terapan atau mistik di Jawa mewujudkan metafisika terapan. Dari persoalan olah batin dan juga lakon yang diterapkan dan lebih diutamakan dalam tradisi agama lokal, senada dengan pendapat Gultom tentang asal mula agama. Gultom menjelaskan agama mengandung unsur kecenderungan rohani atau batin manusia untuk berhubungan dengan kekuatan yang didapati dalam alam semesta guna mencari makna dari suatu di luar kemampuannya. Maksudnya adalah dalam setiap diri manusia memiliki potensi atau naluri untuk mengenal kuasa alam yang seringkali disebut naluri keberagaman. Lakon atau beberapa ritual oleh rasa dalam kejawen merupakan jalan yang ditempuh untuk melakukan hubungan dengan kekuatan gaib sebagai jat tertinggi. Hal ini disebut dengan Tuhan yang Maha Esa dalam wujud praktik ibadah manunggaling kaula Gusti atau menyatunya bersama Sang Maha Gaib. Dengan begitu, seseorang akan mengenal siapa dirinya sebenarnya. Kebiasaan penganut kejawen seringkali ahli dalam hal olah rasa dan lelaku tirakat, seperti halnya muti, puasa muti, melek, atau wirid, jikir. Selain itu terdapat juga salah satu karya besar dari Raden Ngabehi Ranggawarsita yang dianggap sebagai induk dari filsafat Jawa yaitu Serat Wirid Hidayat Jati. Karya ini lahir setelah ada perpaduan kejawen dan juga Islam. Serat wirid ini juga mengajarkan kepada manusia untuk mencapai tujuan akhir dalam hidupnya, yaitu manunggaling kaula Gusti. Serat wirid berpandangan bahwa konsepsi Tuhan berada dalam diri manusia yang justru berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang menganggap Tuhan berada
di luar diri manusia. Dalam konsep manunggaling kaula Gusti yang terdapat dalam serat tersebut, terdapat wejangan seperti berikut. Ingsun dating Gusti Kang Asipa Esa, anglimputi ing kawalan ingsun, tunggal dadi sakahanan, sampurna saka ing kodrat ingsun. Artinya aku zat Tuhan yang bersifat esa, meliputi hamba ingsun, menyatu dalam satu keadaan, sempurna karena kodrat ingsun. Dari pernyataan wejangan tersebut sudah terbukti bahwa Tuhan menyatakan dirinya sebagai zat yang esa, yang keberadaannya meliputi segala sesuatu ciptaannya, hamba ingsun. Di atas merupakan maksud dari segala sesuatu ciptaannya dan tunggal dadi dakahanan atau menyatu dalam satu keadaan dengan diri manusia. Hal tersebut menggambarkan bahwa dalam kepercayaan kejawen percaya bahwa Tuhan atau Gusti keberadaannya sangat dekat dengan manusia dan menyatu dalam setiap keadaan kita. Selaras dengan kitab Weda Hindu yang menyatakan bahwa orang yang tidak mengenal Tuhannya maka akan jauh, dan barang siapa yang mengerti atau mengenal Tuhannya maka akan merasa Tuhan dekat dengan diri kita. Thank you for watching. Subscribe, like and share.